Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kita boleh merasakan nafas hidup yang gratis. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Sebab itu mari kita persiapkan hati kita, naikkan setiap ucapan syukur kita, pujian, mazmur, pengagungan, untuk meninggikan namanya, untuk memuliakan Dia Raja selamanya. Yesus yang menolong kami, yang mengasihi
demikian, karena kasih-Mu besar buat kami ya Bapa. Ini kami Tuhan, kami semua yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah, kami siap untuk memuji memuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hati kami limpah dengan syukur, hati kami penuh dengan sukacita, karena kami mau bersorak-sorai bagi Raja segala raja. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di nama Tuhan. Kalau seminggu yang lalu kita tuh memperingati hari di mana Yesus telah bangkit bagi kita. Amin. Artinya kita siap untuk menerima setiap kuasa sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Yuk kita terima kuasa daripada Tuhan.
takkan hilang kekuatanku. Apapun yang terjadi, Tuhan berjanji akan selalu ada buat kita. Amin. Yuk kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan hati sebagai hamba. Karena Dia begitu baik, Dia begitu mengasihi kita. Love
kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berada. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan diriku. Kau bukan Tuhan yang melihara semua, Kau bukan Tuhan yang memandang mata hati hamba yang selalu Kau cari. Ini kami Tuhan yang Kau tolong dan sayang kami aku yang mau kita berdoa Inilah kami Tuhan di hadapan-Mu. Engkau yang tahu isi hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan mengucap syukur kami mau belajar bersama-sama akan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan semua tim Gembala yang mempercayakan saya pagi hari ini untuk melayani firman Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini karena kita sudah melewati Paskah ya, minggu yang lalu kita merayakan Paskah ya, hari kemenangan kita, hari pembebasan kita dari dosa oleh kebangkitan Tuhan Yesus kita. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit kembali, saat itu saudara yang dikasih Tuhan, dia tidak langsung terangkat ke surga ya saudara, dan Tuhan memperlihatkan atau menjumpai murid-muridnya pada waktu itu ya, dengan tubuh kemuliaan ya, bukan sebagai manusia lagi, tetapi sebagai Allah ya saudara. Nah, aslinya Tuhan Yesus ya, dan dia menampakkan diri. Kita akan belajar bahwa Tuhan mengasihi murid-muridnya ya, saat itu ketika mereka mengalami hal yang begitu menyedihkan ya, bagaimana mereka ditinggalkan oleh pemimpin mereka.
Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri atau menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, setelah Tuhan Yesus bangkit, saudara, dia menampakkan diri selama 40 hari ya, sampai kepada Tuhan terangkat ya saudara. Dalam 40 hari itu dia selalu menjumpai murid-muridnya dan terus berbicara tentang kerajaan surga. Dengan lain kata mengajar ya, memulihkan murid-muridnya. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya kasih judul kepedulian Tuhan ya. Inilah perhatian dan kepedulian Tuhan pada murid-muridnya. Karena saat itu Tuhan tahu keadaan hati dan roh murid-murid ini. Bahkan ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka kocar-kacir kemana ya, karena mereka juga ketakutan ya. Ada yang sembunyi, lari kemana ya. Dan Petrus itu mengikutinya, tapi dia langsung dituduh, kamu juga. Nah itu akhirnya dia menyangkal Tuhan ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi Tuhan itu tahu keadaan murid-muridnya. Tuhan mau saudara memulihkan keadaan dari murid-muridnya ini ya. Kenapa? Karena mereka adalah penerus, adalah alat Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada seluruh dunia. Jadi Tuhan tidak mau mereka terus-terusan dalam keterpurukan ya. Jadi Tuhan itu seperti pujian yang kita nyanyikan. Tuhan melihat hati kita. Tuhan tidak melihat rupa kita. Tuhan tidak melihat murid-murid ini berasal dari kalangan bawah ya, mereka nelayan ya. Jadi Tuhan tapi melihat hati mereka, dan hati mereka yang sedang galau ya, sedang sedih, sedang putus asa, dan Tuhan tahu. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya ya, untuk berbicara tentang kerajaan Allah. Dan saya mencatat beberapa murid yang khusus dijumpai oleh Tuhan karena Tuhan mau melayani hati mereka ya. Hati mereka karena Tuhan tahu roh dan jiwanya dia itu bagaimana ya. Setelah Tuhan bangkit, dia menampakkan diri. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11 sampai 16. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah orang yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Sampai di situ saja. Saudara yang dikasih Tuhan ya. Maria Magdalena pertama yang dijumpai oleh Tuhan. Ketika hari Minggu itu ya, murid-murid khususnya wanita-wanita ini membawa rempah-rempah ya, mereka berniat akan mengurapi atau meminyaki Tuhan ya, supaya awet ya, kalau di zaman sana itu seperti itu ya.
Nah, mereka membawa rempah-rempah dan wanita-wanita ini datang ke kubur. Tetapi ketika mereka tiba di kubur, pintu itu sudah terbuka ya, dan mereka melihat bahwa Tuhan sudah nggak ada. Lalu mereka akhirnya kembali ke murid-murid ya. Tetapi Maria Magdalena tetap di situ dan dia menangis. Saudara yang dikasih Tuhan, Maria merasakan sangat terpukul, sangat sedih ya, sehingga dia nggak lari pulang ya, tetapi dia tetap di situ dan menangis ya. Dan malaikat menampakkan diri kepadanya. Setelah malaikat berkata bahwa yang kamu cari sudah bangkit, dia hidup ya. Malaikat itu menghilang dan Tuhan sendiri yang menampakkan diri kepada Maria. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, Maria tidak mengenal Tuhan, bahkan dikira penunggu taman. Nah, saudara yang dikasih Tuhan ya. Kenapa Maria tidak mengenali? Karena Tuhan sudah berbeda. Dia bukan manusia lagi ya. Dia yang ada hanya Allahnya. Manusianya sudah gak ada, saudara. Sehingga Maria tidak mengenalinya. Dan kemungkinan juga bercahaya ya di waktu itu. Sehingga Maria gak mengenalinya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tahu Maria ini sedih yang teramat dalam. Orang kalau dalam keadaan yang sedih, yang teramat dalam, ya itu bisa merusak jiwanya, ya. Bisa stres, ya, bisa ya sedikit jam 7:05 gitu ya, ya bisa guyu-guyu dewe, bisa nangis seperti itu. Nah, seperti yang dikasih Tuhan, jadi Tuhan tahu Maria ini dalam kondisi yang sangat-sangat lemah. Mungkin secara manusia, mungkin murid-murid juga nggak tahu, paling dia cuma kok Kak murid-murid Maria ini tinggal aja di situ nangis di kuburan sendiri, mungkin seperti itu. Tapi Tuhan yang tahu keadaan hatinya. Ya. Bahaya kalau Maria terus-terusan dalam keadaan sedih. Kenapa? Ya. Bisa-bisa dia stres lagi. Kalau dia stres, karena Maria ini pernah dirasuki roh jahat, 7 roh jahat. Jadi saudaraku, dalam kondisi yang seperti ini, kesedihan yang mendalam, rohnya yang sudah tidak berpengharapan ini, ya. Tuhan tahu, jangan sampai Maria diincar oleh kuasa roh jahat kembali. Itu sebenarnya Tuhan menjumpai dia pertama kali, ya. Tuhan menjumpai dia. Dan ketika Tuhan berkata, Maria, ini baru Maria ngerti suaranya Tuhan. Yang selama ini dia bersama-sama ya. Suaranya Tuhan dia tahu ya. Sejak saat itu, saat Tuhan memanggil nama Maria, suara Tuhan telah tembus ke dalam rohnya, ke dalam jiwanya, ke dalam hatinya. Disitulah rohnya dipulihkan kembali. Dan dia bisa melihat ya, Tuhan ya, dikatakan guru. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, begitu Tuhan mengasihi Maria, hanya dengan satu kali panggilan, Maria langsung tersadar dan dia dipulihkan. Dan sukacita kembali muncul. Tuhan katakan kepada teman-teman saudara-saudara kita bahwa aku hidup. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan peduli dengan setiap muridnya yang dalam kondisi yang lemah. Demikian juga Tuhan tahu keadaan jiwa kita. Mungkin kita nggak tahu antara satu dengan yang lain persoalan yang kita hadapi. Ya. Nggak mungkin kita cerita kepada Kak Erna ya, masalah kita kepada Kakku, masalah kita yang terdalam. Ya. Mungkin kita juga sungkan, mungkin kita juga nanti waktunya terpotong kalau aku curhat sama Kak Erna, waktunya terbagi. Mungkin kita tidak bisa curhat kepada siapapun. Mungkin ada peristiwa yang sangat menghancurkan, mungkin kita juga malu untuk menceritakan. Tetapi Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidupmu, apa yang akan terjadi di kemudian. Tuhan tahu. Maria, Tuhan tidak mau Maria akan kerasukan roh jahat lagi. Karena hatinya yang begitu hancur, ya, Tuhan pulihkan. Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Biarlah kita datang kepada Tuhan jika kita mempunyai masalah yang berat,
mungkin hanya kita bisa menangis seperti Maria. Kita hanya datang kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan akan pulihkan kita. Itu yang pertama, Tuhan menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yang kedua, Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid yang berjalan ke Emmaus. Kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 13, agak panjang, kita akan baca bersama-sama. Ayat 13 sampai ayat yang kelima, saya dahulu, nanti jemaat yang kedua dan seterusnya. Lukas 24 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti.
Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ketika murid-murid ini, murid perempuan ini kembali kepada murid-murid yang lain dan menceritakan bahwa di kubur sudah tidak ada Tuhan, ya. Tuhan sudah bangkit. Malaikat mengatakan dia hidup, dia bangkit dan dia hidup, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya mungkin murid-murid ini tidak percaya. Murid-murid bilang, gimana masa iya dan lain sebagainya, berpikir yang macam-macam, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu itu ada 2 orang yang akan pergi ke Emmaus. Ya, kemungkinan dia akan pulang kampung, ya, karena ya sudah tidak berpengharapan lagi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tahu keadaan 2 murid ini. Mereka sudah putus asa, mereka sudah tidak mempunyai pengharapan. Itu sebabnya mereka akan pulang kampung, mudik, ya. Yes, kita akan kembali ke kerjaan kita, mungkin berladang atau apa, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tahu keadaan hati mereka. Kenapa saudara yang dikasih Tuhan? Ketika Tuhan mendatangi menjumpai mereka, mereka tidak bisa melihat Tuhan. Bahkan mereka bercakap-cakap, ya, Tuhan katakan, apa yang kalian katakan, ya, masa kamu satu-satunya orang yang nggak tahu, ya. Pasti waktu berbincang-bincang kan juga menghadap, ya. Masa kamu satu-satunya yang nggak tahu yang terjadi beberapa hari ini, ya. Pimpinan kami, ya, Tuhan kami, guru kami telah disalibkan, dan sekarang, ya, murid-murid perempuan mengatakan bahwa dia tidak ada di dalam kubur. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mereka sudah tidak mempunyai pengharapan. Kenapa mereka tidak bisa melihat bahwa dan percaya bahwa Tuhan itu bangkit? Saudara, di ayat yang ke-25 Tuhan katakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Kamu tidak percaya apa yang dikatakan oleh kitab yang disampaikan oleh nabi-nabi. Saudara yang dikasih Tuhan, mereka selama ini mengikut Tuhan, ya. Firman Tuhan yang mereka tahu tidak dipercaya 100%. Dengar telinga kanan, keluar telinga kiri, sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan mereka tidak tahu. Dan yang kedua, mereka mengikut Tuhan karena hanya ingin secara duniawi saja. Dia katakan bahwa padahal dia pemimpinnya, yaitu Tuhan Yesus, kami harapkan dia menjadi raja dan membebaskan bangsa Israel. Karena Israel kan dalam penjajahan Roma, ya, pada waktu itu. Murid ini berpengharapan bahwa Tuhan Yesus nanti itu memerdekakan bangsa Israel dan dia menjadi raja, ya, seperti zamannya Daud, Salomo dan raja-raja selanjutnya. Itulah yang diharapkan dari kedua murid ini. Jadi mereka hanya mempunyai motivasi yang salah. Mereka hanya mengharapkan sesuatu yang duniawi. Mereka tidak menggali firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sehingga Tuhan mengingatkan kembali. Tuhan katakan, lalu ia menjelaskan, ayat yang ke-27, ia menjelaskan kepada mereka yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dengan lain kata, Tuhan mengajari mereka lagi dari nol, diceritakan lagi, ya, dari kitab Musa, kitab nabi-nabi. Saudara yang dikasih Tuhan, selama ini firman Tuhan yang kemana? Selama ini Tuhan, sebelum Tuhan mengalami masa ini, Tuhan juga berulang kali menyatakan bahwa Mesias akan mengalami penderitaan. Kenapa mereka tidak mau merenungkan itu? Mereka tidak mencari tahu, ya. Ya itulah, mereka hanya berpikir secara duniawi aja. Mereka mau Tuhan menjadi raja yang benar-benar seperti di dunia ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya mereka ada sesuatu yang menghalangi mata mereka.
Mereka tidak mempunyai pengharapan. Dan Tuhan memulihkan mereka. Tuhan mau mengajak mereka kembali untuk mengenal visi dan misi Tuhan. Ya, Tuhan ajarkan kembali. Dan misalkan kalau kita belajar, ya, mungkin sinau atau les atau apa, ya, kita tidak ngerti-ngerti, akhirnya gurunya ngajar mulai dari nol lagi. Apa tidak membutuhkan waktu lagi. Tetapi Tuhan itu sangat mengasihi, ya. Walaupun mungkin saat itu, ya, dalam perjalanan Tuhan mengajar kembali di ayat ini, di dalam firman Tuhan ini, di dalam kitab Musa ini. Ini loh kasih Tuhan, ya. Otak mereka dicuci kembali oleh Tuhan, dipulihkan kembali, ya. Hati mereka, roh mereka dipulihkan kembali. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan sungguh luar biasa, mereka kembali teringat, terbuka mata mereka ketika Tuhan melakukan perjamuan malam atau perjamuan kudus, ya. Tuhan memecahkan roti, ya, dan memberikan kepada mereka. Baru mereka terbuka, mungkin seperti celing gitu, ya, roh mereka terbuka. Nah, ini kan Tuhan, ini kan guru kita, ini kan Tuhan Yesus, ya. Baru terbuka. Saudara yang dikasih Tuhan. Lalu mereka gak jadi pulang, balik lagi ke Yerusalem dan menceritakan kepada murid-murid bahwa kami bertemu dengan Tuhan. Tuhan mengajar kembali, ya, apa yang tidak saya mengerti, Tuhan pulihkan kembali. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita mau merenungkan firman Tuhan itu. Apa yang kita dengar, kita lakukan. Apa yang kita dengar, kita renungkan. Jadi kalau mendengar firman Tuhan tidak masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri, saudara. Tapi setiap firman mari kita merenungkan. Saat kita sedang sendiri, kita renungkan firman Tuhan, ya. Saat kita masak, kita renungkan. Oh iya, yang dikatakan firman Tuhan itu begini. Jadi firman tidak hilang begitu saja, ngapes begitu aja, saudara. Kita mengerti, ya. Terlebih di akhir zaman ini, yang kita terus mengerti dan terus menyerap firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Dan satu hal yang sangat harus kita hargai, bahwa di dalam perjamuan yang kudus ini, jangan remehkan, karena Tuhan membuka mata mereka, memulihkan roh mereka dengan perjamuan, ya. Dengan itu mereka terbuka matanya. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, jangan anggap enteng, jangan remehkan itu. Beberapa waktu COVID yang lalu, sudah banyak anak-anak Tuhan yang disembuhkan dengan perjamuan kudus, ya. Banyak yang dilepaskan dari maut dengan perjamuan kudus, ya. Bahkan ketika kemarin COVID Omikron, langsung saya mulai batuk-batuk, saya ke gereja ambil perjamuan kudus ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita menghargai tubuh dan darah Tuhan. Karena ini Tuhan sampaikan kepada murid-murid, dan mereka menjadi terbuka kembali. Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang kedua, Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid yang berjalan ke emosi, ya. Satunya bernama Kleopas, satunya nggak tahu siapa, saudara yang kasih Tuhan. Selanjutnya, Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid seluruhnya dalam Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Kita baca kembali, ya. Saya pertama, saudara yang kedua. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi,
damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengutusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, Tuhan menjumpai semua murid-muridnya. Saat itu murid-murid berkumpul ya, dan dalam satu tempat dan semua pintu dikunci ya, karena mereka takut ya. Tadi mereka yang kocar-kacir, sekarang mereka hendak kembali ya. Tapi mereka dalam keadaan ketakutan. Dimanapun mereka berada, semua pintu jendela dikunci ya. Nah, dalam saat itu saudara yang dikasih Tuhan, tiba-tiba Tuhan datang. Dalam semua keadaan semua terkunci, pintu jendela terkunci, Tuhan Yesus menampakkan diri dan berkata, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan Tuhan menunjukkan tangannya, lambungnya ya, yang lobang, saudara yang dikasih Tuhan. Dan mereka semuanya sejahtera, mereka sangat bahagia, saudara. Ya, karena mereka semua hatinya sedang hancur, sedang bingung ya. Katanya Tuhan bangkit, kalau bangkit bagaimana? Kalau dicuri orang bagaimana ya? Jadi pikiran mereka itu bercampur aduk ya. Ya takut, ya bingung ya, bagaimana? Dan Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Tuhan menyatakan tangannya dan lambungnya. Dan saat itu saudara yang dikasih Tuhan di ayat yang ke-20 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, hati murid-muridnya yang hancur, kacau balau dan sebagainya, dan tidak tahu harus berbuat apa, Tuhan katakan damai sejahtera bagimu. Dan Tuhan menghembusi mereka dengan Roh Kudus-Nya. Kata menghembusi mereka ini sama dengan ketika Tuhan membangkitkan atau menghidupkan Adam. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, murid-murid kembali rohnya diperbaharui, dicas ulang sama Tuhan, dipulihkan kembali ya. Karena dengan keadaan yang sepertinya, roh mereka padam, roh mereka lenyap ya. Pelayanan selama ini bersama Tuhan hilang lenyap, mereka tidak ada harapan ya. Dan Tuhan tahu itu. Jangan sampai roh mereka padam, karena mereka ini adalah generasinya untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada dunia. Roh mereka harus dibangunkan kembali dan Tuhan menghembusi mereka. Kata-kata ini dalam bahasa Yunani itu sama dengan ketika Allah menghembuskan nafas kepada Adam dan Adam menjadi manusia. Demikian murid-murid dihembusi roh kembali oleh Tuhan dan mereka hidup kembali. Ya. Dan Tuhan katakan, kalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, ya ada. Kalau kamu tidak mengampuni, ya dia masih terikat. Nah, itu kan hebat ya. Demikian juga kita. Dengan lain kata, Tuhan kasihkan roh itu juga kepada kita, karena kita juga generasi penerus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dengan dihembusi roh kembali oleh Tuhan, mereka mulai bersemangat kembali, api mereka mulai nyala kembali, saudara. Ya. Dan mereka tidak takut lagi, ya saudara. Itu yang ketiga, Tuhan menghidupkan mereka, menghembusi mereka dengan roh-Nya yang kudus. Yang keempat, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menjumpai Thomas. Pada waktu ini Thomas tidak ada, semuanya murid berkumpul, cuma Thomas aja yang nggak ada, sehingga dia nggak tahu kalau Tuhan menjumpai mereka. Dan ketika dia datang dan murid-murid berkata, tadi Tuhan menjumpai kami, ya. Tuhan menampakkan diri kepada kami. Thomas bilang, nggak percaya. Sebelum aku mencucukkan tangannya ke dalam lubang, ya, tangannya Tuhan yang berlubang paku, saya nggak percaya. Kita baca di ayat yang ke
24 ya. Pasal ini ayat yang ke-24. Kita baca bersama-sama kembali. Saya pertama, saya yang kedua. 24 sampai ayat 28. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas waktu pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas tabung itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Thomas tidak bersama dengan mereka, Tuhan menjumpai murid dan Tuhan mengembusi mereka dengan rohnya, ya, mereka bersemangat. Dan ketika Thomas datang, murid-murid menceritakan, dan Thomas tidak percaya dan berkata, kalau aku enggak memasukkan jariku ke dalam tangan Tuhan yang lobang, aku enggak percaya. Dan 8 hari kemudian, ya, mereka berkumpul bersama dan Tuhan datang. Tuhan datang dan langsung Tuhan menuju Thomas. Ketika Tuhan datang, damai sejahtera bagi kamu. Thomas, ini masukkan jarimu ke sini, ya. Ini tanganku yang lubang, masukkan jarimu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Thomas melihat, ya, karena dia yang berkata, sebelum aku mencucukkan, harusnya sudah lihat berlubang paku, ya sudah, tersungkurlah di hadapannya. Dia ya sempat-sempatnya memasukkan jarinya, ya. Dan Tuhan berkata, kamu melihat dulu baru percaya kepadaku. Berbahagia orang yang tidak melihat tapi percaya. Tuhan berbicara kepada siapa? Kepada kita. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya, yaitu gerejanya, ya, melalui mereka, melalui murid-murid yang sudah dihidupkan kembali, ya. Kita yang tidak pernah melihat Tuhan, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati, bangkit, hidup kembali, naik ke surga untuk kita, keselamatan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan saat itu Thomas percaya dan dia katakan, ya Tuhanku dan Allahku, ya. Mungkin dia menangis saat itu, ya, karena dia tidak percaya. Tapi saat itu Tuhan memulihkan dia, ya, sehingga Thomas percaya. Dan di situ dia juga menjadi murid-murid yang memberitakan Tuhan, yang memberitakan keselamatan ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan kita bersyukur, kita sudah jauh-jauh hari sudah dikatakan Tuhan, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Amin, saudara, saudara dan saya. Itu yang keempat, Tuhan memulihkan murid-murid yang dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, ya. Tapi Tuhan mau supaya mereka menjadi penerus-penerus yang kuat. Yang kelima, saudaraku, Tuhan menampakkan diri kepada Petrus. Pasal 21 dalam Yohanes ini, judul perikop ini, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Tiberias, ya. Saudaraku, Tuhan menampakkan diri pada waktu mereka sedang mencari ikan, ya. Jadi mereka ini kembali kepada profesi yang mereka mencari ikan, ya, karena mereka kebanyakan nelayan, ya. Pada saat mereka mencari ikan, Tuhan menampakkan diri kepada mereka, ya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, dalam waktu ini, ya, Tuhan memang menampakkan diri pada semuanya.
Tetapi Tuhan mau berbicara dan menjumpai secara pribadi dengan Petrus. Saat itu mereka mencari ikannya dan mereka tidak mendapatkan. Lalu Tuhan bilang, tebarkan jala di sebelah sini ya. Dan mereka nurut ya. Mereka menebarkan jala dan mendapatkan ikan banyak. Nah, ketika Petrus mendengar suara, tebarkan jala sebelah sini. Wah, tuh Petrus langsung terjun masuk ke dalam air ya, nyelalap ya. Apa itu bahasanya? Nyelalap ya, berenang ya ke dalam. Kenapa dia seperti itu ya? Karena dia merasa malu, dia merasa takut, dia merasa ya. Walaupun tadi waktu di murid-murid Tuhan sudah menghembusi mereka dengan rohnya, tapi dia belum mengalami pemberesan secara pribadi ya. Karena semua memang tergoncang. Tapi ketika Petrus menyangka Tuhan ya, itu dia nangisnya ya. Kalau kita lihat filmnya, dia nangisnya, dia merasa Tuhan waktu itu sudah bilang, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Oh enggak Tuhan, enggak. Tapi kenyataannya demikian, saudara. Dan dia benar-benar sangat malu, takut ya. Walaupun rohnya memang sudah diperbarui sama Tuhan. Dan Tuhan mau menjumpai Petrus. Kita lihat ayat yang ke-17, 15 masih. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Sampai di sini saja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan mau menjumpai Petrus. Dan Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi. Ya, gembalakanlah domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Petrus, apa engkau mengasihi aku? Coba kalau ini ditanyain sama Pak Gem ya. Jojo, apakah kau mengasihi GKP? Mungkin seperti itu. Oh iya Kak Gem, saya melayani begini. Coba apakah kamu mengasihi GKP? Ketiga kali sedih Petrus. Dan Tuhan memang berkata, pertama kepada tubuhnya, kedua kepada jiwanya, ketiga langsung des kepada rohnya. Dia sedih. Kenapa? Karena dia mengalami hal yang seperti dia menyangkal 3 kali ya, berbicara tentang roh, jiwa, dan tubuh. Dan Tuhan memulihkan 3 kali roh, jiwa, dan tubuhnya dipulihkan kembali ya. Saudara yang dikasih Tuhan, betapa Tuhan sangat peduli dengan murid-muridnya. Dan Tuhan juga peduli dengan kita semuanya. Apa yang menjadi permasalahan kita ya, di dalam roh kita itu Tuhan tahu ya. Sejauh mana kita mengenal Tuhan, sejauh mana kita mengerti Tuhan, Tuhan tahu. Apa yang mau lakukan di luar dari orang lain tahu, Tuhan tahu semuanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Petrus mengalami pemulihan kembali dengan perkataan Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Dan Tuhan katakan, gembalakanlah domba-domba ya. Karena melalui Petrus yang terlebih dahulu ya, Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Sekali ketika Tuhan sudah pulihkan Petrus dan dipenuhi dengan Roh Kudus, sekali khotbah 3.000 jiwa menerima keselamatan. Inilah gembalaan domba-domba Tuhan yang harus digembalakan. Tetapi terlebih dahulu Tuhan harus menyelesaikan masalahnya ya. Dan Petrus mau datang kembali kepada Tuhan. Dia mengakui, Tuhan memulihkan seluruh kehidupannya ya. Dan di situ dia mulai mengerti bahwa Tuhan sangat mengasihi, Tuhan sangat peduli dengan dia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apapun itu ya,
di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita, di dalam roh kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan bereskan, Tuhan akan pulihkan, karena kita adalah generasi penerus, kita adalah penerang ya, kita adalah milik Tuhan yang harus terus memberitakan kabar kesukaan, kabar keselamatan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita juga berjumpa dengan Tuhan ya. Di dalam kita menyembah Tuhan, dalam kita membaca firman Tuhan, biar kita bertemu dengan Tuhan, karena Tuhan selalu memulihkan kita. Tuhan peduli dengan kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kita mempunyai Tuhan yang peduli dengan murid-muridnya, dengan gerejanya ya, dan biarlah kita juga menjadi kehendak Tuhan dalam melakukan karyanya di atas dunia ini sampai Tuhan datang menjemput kita. Puji nama Tuhan. Saya tidak berpanjang firman Tuhan, biarlah kita mau belajar seperti murid-murid, kita mau juga bertemu dengan Tuhan dalam roh kita, dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi umat-umat yang dikasihinya. Puji nama Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Dikupas tuntas tentang pertemuan-pertemuan Yesus dengan beberapa orang yang khusus ya. Ya, hal yang kita ambil dari firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Tuhan berbicara kepada orang-orang yang khusus ya. Ia mungkin punya problem yang berat, Tuhan punya perhatian, dia punya peduli ya. Jadi judulnya Tuhan peduli, bukan kepada semua orang. Dikatakan juga yang berseru-seru pada namaku Tuhan akan berkenan, tidak, tapi Tuhan akan peduli dengan orang-orang yang Tuhan tahu apa isi hatinya. Dengan Maria Magdalena tadi ya, hari-hari ini sekarang kita akan berpikir, merenung sejenak ya. Kalau saya sudah ditolong Tuhan, berarti saya juga akan menolong orang. Beberapa kali kita sudah punya tema diberkati untuk memberkati, dipulihkan untuk memulihkan. Sekarang apa? Tugas kita apa? Dalam waktu yang ke depan ini, waktu Idul Fitri, kira-kira kita mau healing atau kita mau memulihkan orang lain? Kita berguna untuk orang lain. Siapa tahu, ini just contoh. Pada waktu Jojo lagi sumpah, Stefani berkata, apa yang kamu sumpahkan Jojo? Kita sumpama ya. Kita harus sekeliling kita, tetangga kita, keluarga kita yang mana yang mungkin mereka butuh pertolongan saat ini. Tapi biar kita menjadi alatnya Tuhan untuk kita menjadi berkat bagi orang itu. Amin. Dan bukan hanya itu, kalau memang kita punya kebutuhan yang sesuatu yang khusus, pasti Tuhan menjamah dan Tuhan akan menjumpai kita. Biarlah kita berpikir dan kita merenung dan kita terus mencari apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan hanya masalah umur ya, umur tidak menentukan kedewasaan rohani setiap orang ya. Meskipun remaja, contohnya Cucu, Stefani, Yosua ya, bisa pertama bertanya sama Tuhan, apa Tuhan yang kau inginkan untuk aku ya. Doni, kalau tadi ditanya Tuhan, Doni, apa kau mengasihi Lisa 3 kali? Apakah jawabmu? Tergantung sikon ya. Firman hari ini kalau kita lebih dalam banget ya, sudah diborong tadi sama Bupas ya. Apa kita mengasihi Tuhan ya, apa kita pelayanan itu hanya sekedar pelayanan, hanya mengisi waktu. Biarlah pagi ini kita berpikir, merenungkan dan responi firman Tuhan. Iya Tuhan, aku ada sebagai bukan aku ada, bukan satu kebetulan ya. Di sini kita bukan satu kebetulan, ini semua berharga di mata Tuhan. Amin.
apa yang Tuhan mau. Sambil tadi mendengarkan firman Tuhan, saya juga berpikir, iya ini kuburnya ini tahun depan bisa ditambah malaikat nih ya. Apa yang kau cari ibu? Ya, malaikatnya bisa, kalau Pak Agus ya apa gambar malaikat, cuma gampang ambil dari Google, ditaruh sebelah situ ya. Imani bahwa kita menjadi orang yang berada di mana Tuhan, amin. Imani bahwa kita dipedulikan oleh Yesus dan kita sudah menerima. Tadi lagunya kita akan mengujikan pujikan ini. Terima sukacita, ya. Jangan sampai kita loyo, apalagi kita mau menghadapi Idul Fitri, kita ada yang mudik, ini suster mau mudik ini juga, ya. Tapi di sana pun pasti minta Roh Kudus untuk membuat terus berapi-api. Kita semua mungkin ada yang liburan atau yang tetap di rumah. Di rumah pun bisa healing terus, ya. Bisa terus bersukacita karena kita sudah terima sukacita. Kita bangkit berdiri. Saya udah mau main musik ke depan. Pujikan terima sukacita supaya kita tidak loyo. Naik satu lagi, nggak ada dasar naik satu. Tapi untuk terkasih, biarlah kita punya goal, kita punya tujuan. Di mana melayani Tuhan, maka Engkau diwadi Bapa. Di mana kita berada saat ini. Mungkin kita akan berkata, oh iya hari ini, saat ini. Kalau kita seperti saat ini, tidak mungkin terpikirkan 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu saya jadi anak Tuhan. Tapi biarlah, iya, saya sudah dipilih Tuhan. Tuhan sudah peduli. Bagi saya ada sesuatu yang Tuhan mau dalam hidupku. Dan terima sukacita supaya kita tidak loyo. Terima sukacita, terima sukacita. Come on, 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk Tuhan, sukacita untuk Tuhan. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan jiwa. Dapat menang kasihnya, pada yang berdoa. Terima sukacita sudah. Kami menerima apa yang Engkau mengasihi kami Tuhan. Satu kebahagiaan kami Tuhan. Kami termasuk orang yang Engkau peduli. Kami termasuk orang kesayangan-Mu Tuhan. Kami umat kesayangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan. Jadi modal kami untuk minggu-minggu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sudah bangkit bagi kami dan kami terima sukacita itu. Dan Engkau terus Tuhan Roh Kudus menemui kami setiap waktu di mana kami perlu, di mana kami juga akan menolong seseorang yang mungkin membutuhkan pertolongan Tuhan, yang mungkin membutuhkan doa-doa kami. Biarlah kami siap untuk menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapak, memberkati
Hambamu Ibu Yanti Tuhan, apa yang dikerjakan Bapak berhasil, keluarganya Tuhan, tolong Pak Medi Tuhan, yang memberkati studinya Sela Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, dan kami semua juga diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami terima firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Senang kita semua untuk pagi hari ini. Kristus, biarlah Tuhan jadikan kami alat kemuliaan-Mu mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa untuk ibadah pagi hari ini. Mulai dari awal kami boleh memuji, menyembah-Mu sampai firman Tuhan dan sampai ibadah ini selesai. Roh Kudus, terima kasih, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sudah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang bertugas pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati dalam pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, apapun yang mereka kerjakan buat berhasil. Dan kami pun setiap jemaat kami terima berkat-Mu tanpa terkecuali, baik yang kecil, besar, dewasa. Tuhan, Engkau yang menilai kami, Engkau yang mempedulikan kami, Engkau yang memberkati setiap anak-anak. Akan yang beban berat Tuhan, kami berdoa, kami tidak tahu, tapi tangan-Mu sanggup menjamah mereka. Yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang ada masalah Tuhan, angkat masalahnya, Engkau beri kekuatan dan Engkau beri jalan keluar, karena Engkau jalan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Engkau memberkati Pak Sunoto yang sudah memberkati kami, Engkau memberkati ibu-ibu yang sudah memberikan kami kolak Tuhan. Engkau yang kembali memberkati mereka berlipat-lipat. Kita berdoa Tuhan, kami mengucap syukur karena ada anak-anak yang peduli Tuhan. Engkau yang memberkati Pak Medi yang menjadi saluran berkat juga untuk jemaat, sehingga kami boleh menerima shopping dan sebagainya. Tuhan, Engkau kembalikan berkat ini kepada tangan-tangan sudah memberkati kami. Berkati pekerjaan Pak Medi, berkati usaha, memberkati bos Pak Medi juga, memberkati semuanya.
Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu, hamba-Mu yang akan pulang mudik. Tuhan, Kau sendiri yang tutup bungkus dan kuasa darah-Mu. Kau berikan keselamatan, kekuatan, kesehatan pada mereka, dan tetap menjadikan mereka Tuhan saluran berkat, sehingga mereka boleh menyatakan Tuhan itu baik. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kau baik, Kau terus dan terus memperhatikan, menilik setiap jiwa-jiwa. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami mau menerima berkat. Kiranya berkat sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi setiap umat-Nya yang percaya, sehingga kami diberkati jasmani dan rohani. Terima kasih Bapa. Terima berkat-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin.